لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sebetulnya kalau mereka mau, sudah ditawari, udahlah orang Palestina, nggak usah mikir kembali, toh Israel sudah berkuasa. Kalian disiapin tanah 4 kali luasnya daripada Palestina di Sinai. Mesir sudah menyiapkan itu, dan negara-negara Teluk siap membangunkan rumah buat kalian di sana. Geserlah sedikit, nggak usah berpikir lagi ke Palestina, karena sudah menjadi negara Israel. Bahkan ada ulamanya, ada profesornya, ada ustadznya yang bilang, sudahlah ini sudah takdir Allah. Faktanya mereka menang, kamu kalah, hijrah saja. Beda konsep hijrah Rasulullah dengan orang yang bermental kalah. Bahkan ada yang mengatakan, sudahlah, nggak mungkin Palestina itu kembali jaya, nggak mungkin Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh Muslim. Nanti tunggu Imam Mahdi, mati hidup, baru tunggu Imam Mahdi, gitu maksudnya. Lalu di mana otakmu? Di mana ototmu? Di mana usahamu? Seandainya Indonesia dulu, para sultan, para raja, para mujahid, para ulama berpikirnya seperti itu, tidak akan ada negara besar ini. Kenapa negara besar ini ada? Karena mereka masih berpegang, tidak akan bergeser, tidak akan mau direlokasi, tidak akan mau atas nama investasi. Diusir dari negeri sendiri, cuma satu pilihannya, merdeka atau mati. Untuk membalas orang-orang Yahudi, dia masuk meledakkan dirinya, misalnya mati dari Yahudi 3-10, tapi Yahudinya balas dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya, meninggal lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu akal sehat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perlawanan? Dan sekarang ini sebagian orang ingin menjebak manusia. Dia gabungkan antara kegembiraan, kemudian ingin menjebak manusia kepada pemikiran mereka. Tentunya kita bergembira, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Saudara-saudara kita sudah aman, terjadi gencatan senjata, tidak ada lagi yang menindas mereka. Kita bergembira akan hal tersebut, tapi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemenangan, ini diarahkan dari perbuatan kelompok Hamas dan semisalnya yang sering membuat kekacauan di sana, ya, dengan melemparkan rudal-rudal ke Israel, kemudian dibalas oleh Israel. Ingat, yang meninggal dari saudara-saudara kita itu lebih 200 orang. Kemenangan apa di belakang meninggalnya 200 orang dari saudara-saudara kita? Ini kadang sebagian orang menganggap enteng darah seorang muslim, disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan ini bukan fikih di dalam agama. Jihad di dalam agama itu adalah jihad yang menyebabkan musuh itu kalah dan menyebabkan kejayaan untuk umat Islam. Karena itu jihad apa saja yang menyebabkan kerugian besar untuk umat Islam, itu adalah jihad yang tidak disyariatkan. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena itu di Mekah, umat Islam dilarang berjihad dengan tangan, bahkan ayat melarangnya. Alam tara ilal ladina qila lakum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dulu di Mekah dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad dulu di Mekah. Iya, karena itu di pembahasan ilmu Quran itu dimaklumi ya, ayat-ayat Makkiyah itu kalau membahas tentang jihad, itu bukan jihad dengan tangan, sebab waktu itu belum ada jihad dengan tangan. Itu salah satu di antara kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ini perlu dipahami bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan. Iya. Lebih daripada itu, sudah disyariatkan jihad di Madinah.
Nabi dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk haji. Dihadang oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Jumlah Nabi dan para sahabat itu lebih dari 1.300 orang. Bersamaan dengan itu, tidak ada waktu itu teriakan, kenapa kita tidak perangi saja? Bukankah kalau kita mati syahid? Itu tidak masuk akal. Subhanallah. Itu bukan hal yang sesuai dengan hikmah. Karena kaum musyrikin waktu itu jumlahnya belasan ribu. Jumlahnya belasan ribu. Karena itu perintah Allah kepada nabinya agar melakukan perdamaian. Agar melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Iya. Sama dengan di akhir zaman. Akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Dimashq, dekat Baitul Maqdis. Dan akan membunuh Dajjal di sana. Akan membunuh Dajjal di sana. Dan ini juga untuk orang-orang Yahudi, jangan kalian bergembira dengan kezaliman kalian. Suatu hari kalian akan menjumpai dari janji yang Nabi SAW kabarkan, bahwa waktu itu umat Islam akan memerangi mereka, dan sampai mereka semuanya kalah, sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon pun, pohon itu akan berteriak, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lihatlah di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Jadi Nabi Isa saja di akhir zaman ketika turun, dan sudah ada Imam Mahdi memimpin umat Islam seluruhnya, bersamaan dengan itu ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa dihadapi oleh mereka. Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya bersembunyi di Bukit Tur. Disuruh bersembunyi, tidak ada kekuatan. Jangan bilang, oh bukankah kita harus perangi, itu jihad. Ini orang tidak mengerti fikih tentang makna jihad itu apa. Jihad itu disyaratkan di dalamnya adanya kekuatan. Disyaratkan di dalamnya ada kepemimpinan dari kepala negara. Disyaratkan di dalam jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah, kemenangan untuk umat Islam dan kejayaan umat Islam. Adapun hal yang membuat saudara-saudara kita semakin menderita, semakin tertindas, semakin terdolimi, itu bukan sebuah jihad. Ini hal yang hendaknya dipahamkan kepada sebagian umat Islam yang tersesat jalannya ini, yang selalu saja membuat masalah-masalah sehingga menjadikan sebagian dari saudara-saudara kita korban di dalam hal tersebut. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi seluruh kaum muslimin dan muslimat, memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang keliru ini, dan juga melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum di Palestina. Dan semoga Allah membinasakan musuh mereka orang-orang Yahudi yang selalu berbuat zalim kepada mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Fil bidayah, qabla nunqil muhadharah fi hadhihi as-subh, sebelum kita melanjutkan kajian kita, maka saya mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk jangan pernah letih dan lepas mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Dan senantiasa mengucapkan kalimat istirja, sebab apa yang terjadi di Palestina sana adalah merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling besar. Tak kala semua dunia terdiam, bisu, tuli melihat kejahatan kemanusiaan yang paling mengerikan di abad modern ini, itu dibiarkan berlarut-larut. Sudah hampir mendekati 10.000 saudara-saudara kita dibantai, dibunuh dengan sangat keji tanpa berperi kemanusiaan. Kenapa tidak? Jamaah rahmatullah. Sebab seorang mukmin itu saudara dia. Apapun warna kulitnya, bagaimanapun warna benderanya, dimanapun dia berada, seorang muslim itu bersaudara dia. Bahkan tidak akan mungkin sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya. Nabi SAW mengatakan, "Matsalul mu'min fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan seorang mukmin itu dalam hal berkasih sayang, mencintai, berlaku lemah lembut di antara mereka. Matsalul jasad, seperti satu badan. Jadi kita ini satu tubuh. Dimanapun kita berada,
maka seorang mukmin wajib menampakkan kecintaannya kepada mukmin yang lainnya. Kita hanya dibedakan dengan zona waktu atau tempat. Selebihnya kita adalah bersaudara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisari wal humma." Yang apabila salah satu anggota tubuh ini tergores, tertusuk, tersakiti, maka seluruh tubuh ini akan merasa sakit. Tidak mampu tertidur dengan nyenyak dan merasakan panas efek daripada satu tubuh yang luka tersebut. Maka bagaimana kalau tubuh itu terkoyak dengan bom yang tidak main-main zaman rahmatullah? Zionis Yahudi ini menggunakan bom yang dilarang oleh PBB. Tapi Zionis ini, pengecutnya mereka hanya bisa berani melawan masyarakat yang tidak memiliki senjata. Saudara-saudara kaum muslimin Palestina itu diboikot, Pak. Tidak ada persenjataan yang bisa masuk. Sementara Amerika menyokong dengan negara Eropa yang lainnya menyokong Israel Yahudi dengan senjata-senjata pembunuh yang sangat mengerikan. Wallahu musta'an. Maka Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin wa dammir a'da'a wa a'da'aka din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin al mujahidin al maqtulin fi Palestin ya arhamar rahimin. Mungkin kita mengatakan kenapa Palestina sering mudah dibombardir, mudah dihancurkan, karena antum harus tahu di Palestina ini banyak partai-partai juga yang berkepentingan. Rapuhnya kaum muslimin, tidak kuatnya persatuan mereka. Dan nanti kita akan bahas sedikit. Walaupun ya sebagian orang itu tidak mampu mencerna ke sana apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan Palestina. Nanti kita akan masuk di bagian qabdul ilmi. Di antara sebab banyaknya huru-hara nanti adalah meninggalnya ulama satu demi satu. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab ilmu ini adalah penerang cahaya di kala banyaknya fitnah yang terjadi. Maka ketika seorang hamba menghadapi permasalahan hidup, maka dia butuh seseorang yang bertanya dengan para ulama, dengan kejadian-kejadian yang besar, supaya apa? Dia selamat dengan fitnah tersebut. Maka berarti memang mau ditolong agama ini, karena kita yang menghinakan agama kita sendiri. Baik, terlepas ya, yukbadul ilm, peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya, termasuk di dalamnya adalah banyaknya orang berbicara tentang Palestina tanpa ilmu. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Albani pernah memfatwakan ketika terjadinya gelombang dahsyat pembumi hangusan penyerangan Palestina pertama kali. Apa fatwa dari ketiga ulama kita? Dan fatwa para ulama Rabbani adalah meninggalkan apa? Palestina. Tinggalkan Palestina, hijrah dari kota Palestina. Karena banyak negara kaum muslimin yang siap menerima masyarakat Palestina. Karena kebiadaban ini Pak sudah tidak bisa kita, naudzubillah. Setiap saat ada ratusan anak-anak yang dibantai. Setiap saat dibombardir Pak, naudzubillah, naudzubillah. Dan masyarakat Eropa terdiam. Apa yang dilakukan oleh orang dua sa'u juhala? Mereka menyerang Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Oh, ulama penakut, ulama banci, ulama yang hanya menyebutkan tentang pakaian dalam. Inilah zaman rahmatullah. Orang jahil berbicara tentang perkara besar. Karena kita harus tahu bahwasanya kemuliaan kaum muslimin ada dalam diri mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang Ka'bah, darahnya kaum muslimin lebih mulia daripada Ka'bah al-musyarrafah. Kalau Ka'bah saja tidak bisa dilevelkan dengan darah kaum muslimin, apalagi Palestina. Paham zaman rahmatullah? Yang orang tidak sampai ilmunya ke sana. Tapi para ulama berbicara, nyawa kaum muslimin lebih berarti. Darah-darah kaum muslimin lebih mahal. Na'udzubillah. Maka ini peringatan buat kita. Kalau ulama orang-orang yang tajam, dari ulama ini memang Pak, kadarnya berat. Inilah yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana selamat dari fitnah-fitnah yang besar. Ketika orang mengatakan tetap di Palestina, jaga rumah kalian, tetap kalian intinya ya yang penting kalian dibantai. Naudzubillah. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya nyawa kaum muslimin lebih berarti yang kita harus selamatkan. Dikeluarkan, diselamatkan anak-anak. Tidak diam di tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Lihat Nabi SAW ketika beliau tidak mampu bergerak di kota Mekah. Ketika para sahabat diintimidasi, ketika para sahabat diboikot, ketika sahabat diserang terus-menerus, ketika sahabat dibully di kota Mekah, maka Allah izinkan nabinya dan sahabatnya untuk apa? Hijrah. Meninggalkan kota yang tidak memungkinkan dia meninggalkan keimanannya. Meninggalkan tempat yang nyawanya terancam.
Sama dengan kita zaman dalam Allah. Kalau misalnya di tempat satu mungkin kita tidak ada pekerjaan kayaknya cocok untuk saya di sini. Ya, bumi Allah luas. Bumi Allah luas zaman dalam Allah. Sehingga tidak ada alasan orang berdiam di sebuah tempat yang tidak memungkinkan dia menegakkan agamanya. Dan semua rakyat Arab itu welcome terhadap warga Palestina. Dan kemudian yang kedua, jihad tidak bisa ditegakkan dengan serampangan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jihad itu bukan serta-merta, saya mau jihad deh, kemudian kita berjihad dengan serta-merta, tidak bisa. Zaman rahmatullah. Jihad ini penuh dengan pertimbangan-pertimbangan besar. Kenapa Nabi SAW tidak berperang di kota Mekah? Kenapa zaman rahmatullah? Kita mungkin bertanya, kenapa Nabi SAW tidak langsung berperang di kota Mekah? Face to face dengan orang kafir, face to face dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Berperang melawan mereka ketika mereka dizalimi. Nanti fase menuju kota Madinah. Kemudian beberapa tahun di Madinah, kemudian diizinkan perang. Kenapa zaman rahmatullah? Ini mengajarkan kepada kita ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak boleh menegakkan jihad. Karena kenapa? Kalau kita jihad, selesai urusan. Makanya butuh ilmu, Pak. Tidak serampangan orang berfatwa tentang masalah jihad. Karena nyawa taruhannya. Ada sebagian saudara saya mau pergi jihad di Palestina. Tapi yang pertama, bisakah Anda dapat visa masuk di Palestina? Kemudian yang kedua, pesawat apa yang akan bawa Anda ke sana? Yang ketiga, ketika Anda ke sana, apa yang Anda mau bikin? Tidak bisa baku tembak, yang Anda bisa ketapel-ketapel saja. Tidak berlaku. Senjata nasionalis itu, Pak, amunisinya setajam ini dia, panjangnya. Jadi memang tidak main-main. Kalau pistol di Indonesia itu yang dipakai hanya seperti begini saja amunisinya. Apa namanya? Pelurunya begini, Pak. Kalau Zionis Israel menggunakan ini dari sini, Pak. Yang memang baja apapun tembus. Allah jadikan Palestina seperti darah-darah syuhada kaum muslimin untuk mewarnai mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Jadi huru hara ini adalah ketika orang tidak bertanya dengan para ulama. Terjadi kerusakan, jangankan di Palestina, dalam rumah tangga kita. Kadang kita sering cekcok dengan istri, kadang kita sering cekcok dengan suami, kadang anak-anak tidak bisa diatur. Kenapa istri membangkang? Tidak ada ilmunya. Istri menghalangi bapak poligami, tidak ada ilmunya. Atau ada ilmunya? Ada Ustaz, tapi lewat dulu. Semua zaman rahmatullah. Apa yang kita hadapi, peristiwa yang kita hadapi, karena tidak ada ilmu. Tidak sampai kepada kita ilmu. Orang muda makan harta ribawi, karena tidak ada ilmu. Ada ilmu tapi tetap dipaksakan. Ustaz, darurat. Darurat dari mana? Jalannya darurat. Makan harta riba, darurat dari mana? Masih banyak pekerjaan yang halal. Darurat, Ustaz. Coba lihat zaman rahmatullah. Para penjual-penjual yang ada di sini. Hampir semua mengatakan, Ustaz, kalau tidak ambil uang di bank, Ustaz, tidak bisa jalan ini bisnis, Ustaz. Na'udzubillah. Seolah-olah menjadi patokan ribawi itu nanti akan menyelamatkan mereka. Justru dengan ribawi itu akan menghancurkan ekonomi mereka. Ini bahayanya kalau orang tidak berilmu. Orang muda merampok, orang muda mengambil, orang muda membunuh karena tidak ada ilmu. Karena tidak ada ilmu zaman rahmatullah. Semua kezaliman, kejahatan, induknya adalah tidak ada ilmu. Maka datanglah para ulama. Namun musibah yang akan menimpa kita adalah matinya para ulama. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari umat manusia. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan matinya ulama satu demi satu. Tadi Pak, kalau ulama sudah mati, maka mereka adalah pelita. Mereka adalah cahaya yang dimuliakan, diagungkan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebab ulama itu penggantinya para nabi. Menjelaskan kepada kita. Dan kita tidak akan mungkin sampai kepada pemahaman yang benar kecuali kita bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kisota-sota. Bahkan di antara dosa besar adalah mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu, tidak boleh. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari mengatakan, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum beramal dan berkata. Besar takarannya majelis ilmu. Tapi majelis ilmu ini akan ditinggalkan. Orang akan meninggalkan perkataan para ulama. Orang akan berbicara dengan hawanya. Orang akan menuduh ulama-ulama rabbaniyun dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Yang mengatakan, ulama pengecut, ulama tidak beres itu. Na'udzubillah. Padahal ini perkara besar zaman rahmatullah. Darah kaum muslimin itu sangat mahal. Seperti misalnya, contoh kasus, dan banyak kasus. Bagaimana nyawa itu lebih diselamatkan. Satu, poin masalah fikih. Ada seorang sahabat, di malam harinya, dia mimpi basah. Padahal sahabat ini terluka kepalanya. Besok harinya, mau sholat subuh, dia bertanya kepada sahabatnya, tadi malam saya mimpi basah. Bolehkah saya tidak mandi? Apa kata sahabat yang lainnya? Kayaknya tidak boleh itu sahabatku. Kau harus mandi. Karena Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kalau laki-laki mimpi basah, maka dia harus mandi junub. Mandilah sahabat ini. Dan apa yang terjadi? Mati sahabat ini. Dilaporkan kepada Nabi SAW.
Nabi marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kau telah membunuhnya dengan fatwa kebodohanmu. Semoga Allah membunuhmu. Walaupun pada hakikatnya kata para ulama, ini doa bukan doa yang untuk menyumpai sahabatnya, tapi bentuk kemurkaan Nabi SAW kepada sahabatnya. Kenapa kau fatwakan dengan ini seperti itu? Ala sa'alu, apakah kau tidak bertanya kalau kau tidak paham? Kemudian yang kedua, ketika antum berada di sebuah tempat, tidak ada makanan kecuali yang ada babi guling. Kecuali ada babi utang di utang itu, di hutang. Tidak ada makanan. Apa yang antum harus lakukan? Sabar deh, puasa saja sampai saya mati. Apa yang dilakukan? Syariat membolehkan apa? Ketika dalam keadaan darurat apa? Makan. Sesuai dengan kebutuhan, jangan habisi. Nyawa yang padat tadi. Sesuai dengan kebutuhan saja. Ini bagaimana syariat. Tidak akan mungkin kita pahami kecuali dijelaskan oleh para ulama. Seperti misalnya orang masih bertanya, apakah wajib bermazhab atau tidak? Masya Allah. Selalu jadi perbincangan, perdebatan. Apakah boleh bermazhab atau tidak? Boleh bermazhab atau tidak? Wajib bermazhab atau tidak? Mazhab ini, mazahib, ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, umat Islam. Dengan adanya imam mazahib, kita memahami apa yang Allah inginkan. Karena kita tidak akan mungkin memahami ayat-ayat Quran ini, apalagi ayat mutasyabihat, kecuali dengan merujuk kepada para ulama. Makanya zaman dalam Allah, ustaz-ustaz dai-dai yang mengajarkan kita ilmu ini adalah merupakan kemuliaan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab kenapa Yahudi dicela, Nasara dicela? Karena mereka gagal dalam mengamalkan ilmu. Yang pertama, Yahudi ini adalah orang gagal mengamalkan ilmu. Kenapa? Sebab mereka berilmu tapi tidak ada amal. Orang Nasara gagal dalam ilmu dalam perkara apa? Beramal tapi tidak ada ilmu. Datanglah kaum muslimin, Allah ciptakan ummatan wasatan. Umat yang pertengahan. Dapat ilmu diamalkan walaupun tersendat-sendat. Itulah kita zaman rahmatullah.